Saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bicara mengenai pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib karena persediaan Tuhan tidak terbatas. Dan ketika Tuhan memelihara dengan caranya yang ajaib. Kita melihat contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan memelihara Elia. Ketika Elia di Sungai Kerit, Tuhan memelihara dengan mengutus burung gagak untuk memberinya makan. Tuhan juga memelihara Elia lewat janda Sarfat yang miskin. Jadi ketika Tuhan memelihara, Tuhan sanggup pakai apapun juga. Demikian juga kalau kita melihat kehidupan dari Nuh, bagaimana Nuh itu dipelihara oleh Tuhan dan keluarganya selama Nuh ada di Bahtera. Kalau kita baca baik-baik di dalam Alkitab, maka di dalam Kejadian pasal yang ke-8, Nuh ada di Bahtera itu lebih daripada 6 bulan untuk menunggu air bah itu selesai dan surutnya air bah itu. Untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan sebagai anak-anaknya, yang harus kita lakukan yang pertama, jadilah orang yang hidup takut akan Tuhan atau hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti Nuh, ketika dia hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memeliharanya. Daud juga mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya minta roti. Yang kedua, kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagi orang yang mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memelihara. Kalau burung di udara dipelihara, bunga di taman dihiasi, apalagi kita anak-anaknya yang mengutamakan Tuhan pasti dipelihara. Yang ketiga, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada, karena firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita kalau kita bisa mencukupkan diri dengan gaji kita. Artinya kalau kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, Allah berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan melupakan kita. Kalau Allah tidak meninggalkan kita, maka pemeliharaannya pasti nyata di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang ajaib, kita harus jadi orang yang hidup benar, kita harus jadi orang yang mengutamakan Tuhan. Yang ketiga, kita harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan Yesus memberkati.